Assalamualaikum, halo netizen. Ketemu lagi bareng gua Taki di channel Vertipro. Kali ini di depan gua udah ada sebuah produk dari Penguin. Jadi produk yang bakal kita bahas kali ini adalah keran otomatis. Nah, buat yang belum tahu, di channel ini gua sebelumnya udah pernah bahas produk yang sama juga, tapi brandnya beda, yaitu Velcro. Buat kalian yang belum lihat videonya, kalian bisa cek linknya di atas. Oke. Jadi langsung aja, ini produk dari Autovalve. Secara fungsi hampir sama dengan Velcro, tapi secara kualitas, secara bahan dan secara brand kayaknya ini jauh lebih bagus. Kita lihat kemasannya, ini kebetulan masih baru banget, masih diplastikin, gue juga belum buka. Di bagian depannya ini udah ada keterangan Autovalve katup otomatis persediaan air dengan brand Penguin. Kalau misalkan kalian tahu Penguin pasti udah oke banget lah. Terus di sini juga ada tipenya OVV 50 dengan diameter setengah inch. Terus di sini ada fitur-fiturnya. Dia mengklaim bahwa produk ini bisa aliran air lebih besar, terus ideal daripada katup apung dan tuas. Kalau misalkan kalian tahu di toren itu biasanya pakai yang bola ya. Ini beda lagi. Terus dia bilang juga tidak membutuhkan listrik, bahan tidak korosif dan tahan lama, memaksimalkan kapasitas penyimpanan, dan memudahkan perawatan tangki. Terus di bawahnya ini juga dikasih tahu pengaplikasiannya bisa buat apa aja. Jadi dia itu bisa buat tangki air, bisa buat akuarium, terus buat penampung air toilet, bak mandi, kolam renang, dan juga bisa untuk industrial. Nah, terus di bagian samping kiri di sini juga dikasih keterangan apa aja yang ada di dalam kotak ini. Yang pertama, dia tuh ada strainer atau saringan buat pipa input sebelum dia masuk alirannya ke alat ini. Terus dia juga ada elbow atau siku ya. Jadi ini model siku Autovalve-nya. Nah, terus di sini juga ada spesifikasi produk kodenya OVV strip 50. Connectionnya menggunakan pipa setengah inch, terus instalasinya itu vertikal. Nah, buat yang belum tahu, jadi Autovalve ini juga ada yang versi horizontal ya. Karena ini vertikal, jadi input pipanya itu dari atas, kalau yang vertikal itu dari samping. Terus di sini juga ada maksimal pressure-nya, itu bisa dipakai buat aliran air hingga 10 bar. Terus maksimal temperaturnya itu bisa dipakai untuk cairan yang suhunya itu 70 derajat Celcius. Itu di sini juga ada nomor customer care-nya sama brand Penguin. Di bagian sebelahnya lagi, ini mendingan gua buka aja ya, biar jelas. Nah, jadi di sini juga dikasih lihat perbedaan kalau misalkan kita pakai pelampung yang konvensional sama kalau kita menggunakan Autovalve. Kalau penggunaannya pakai Autovalve itu otomatis dia bisa mengisi airnya itu lebih maksimal. Jadi toren kalau misalkan kapasitasnya 100-200 itu benar-benar maksimal lah. Kalau misalkan pakai yang model bola seperti ini masih ada space yang lumayan banyak. Jadi tangkinya itu nggak maksimal penggunaannya. Nah, terus di bagian belakangnya ini masih ada sama. Nah, ini bagian-bagiannya, ini ada body covernya, ini ada pelampungnya, ini ada elbow atau sikunya, terus ini bagian pipa inletnya. Di sini juga dijelasin Autovalve katup otomatis persediaan air, bigger and better flow rate. Terus ada ya pokoknya banyak lah. Oke, langsung aja kita buka apa aja yang ada di dalam box Autovalve versi yang vertikal. Nah, kemasannya itu gini isinya. Pertama, kita dapat seal tip. Ini untuk pipa setengah in dengan panjang 2 meter. Ini buat masangnya ya, seal tipnya. Terus kita juga dapat petunjuk penggunaannya. Nanti kayaknya kita sedikit bahas ya, karena di sini penjelasannya cukup oke. Kita juga dapat elbow atau sikunya, ini untuk output dari keran otomatisnya. Terus yang ini adalah alat utamanya Autovalve
OVV strip 50 dengan diameter setengah inch. Bahannya cukup ini ya, cukup lumayan oke. Beda sama velcro, beda banget. Terus di sini dia untuk pelampungnya juga warnanya beda, biru. Dan oke sih menurut gua. Terus ini ada saringannya. Terus di sini ada logonya. Oke, jadi karena di video sebelumnya yang gua bahas produk yang sama dengan brand velcro itu masih banyak banget yang masih gagal paham dengan teknis atau mekanisme penggunaan keran otomatis ini. Jadi di sini gue mau jelasin sedikit supaya kalian lebih paham. Karena di video sebelumnya ada yang bilang gue bohong lah, gue matiin kerannya manual lah. Padahal sesimpel ini. Gue jelasin di sini kebetulan udah ada panduan penggunaannya ya. Nah, jadi isi dari alat keran otomatis ini, dia ini terdiri dari seperti yang tadi gua udah bilang ya, dia ada strainer yang merah ini saringannya. Terus di dalamnya itu ada katup buat nutup aliran airnya. Terus di sini ada pegasnya dan ada pelampung atau floatnya. Nah, yang paling berfungsi di alat ini adalah pelampungnya. Jadi gimana sih kenapa aliran air itu bisa mati dengan sendiri dengan menggunakan alat ini? Jadi di sini udah dijelasin. Yang paling gampang itu kalian bisa cek di gambar yang ini ya. Nah, di gambar yang ini tuh udah jelas banget. Jadi ketika aliran airnya itu permukaan airnya itu masih di bawah ini, belum mencapai level ini. Jadi ini tuh batas bawahnya ya, batas bawah dari aliran airnya. Permukaan airnya. Jadi ketika permukaan airnya itu udah nempel di sini, pelampung yang ada di dalam ini bakal naik ke atas dan secara otomatis menutup katup yang ada di dalam produk ini. Jadi sesimpel itu. Jadi ketika nanti airnya itu udah berkurang lagi, misalkan segini, ya otomatis aliran airnya akan terbuka lagi. Nah, itu kenapa alat ini tuh sebenarnya tidak disarankan untuk mesin pompa. Karena kalau misalkan kalian pakai aliran mesin pompa kalian tuh bakal hidup mati dan secara keberlangsungan mesinnya itu jadi nggak awet, jadi cepat rusak. Jadi alat ini tuh sebenarnya sangat direkomendasikan untuk aliran air pump aja, atau misalkan aliran air yang nggak pakai mesin pompa bisa pakai alat yang satu ini. Nah, terus di buku panduannya juga dijelasin pengaplikasiannya. Kalau misalkan kita pakai dengan tangki bulkhead, penggunaannya itu seperti ini. Jadi ini inlet, terus dia ada adaptor, terus dia ke fitting langsung kita masukin dari dalam ya. Begitupun kalau misalkan kita pakai tangki inlet dari samping, seperti ini gambarannya. Dan ini kalau misalkan kita pakai bak mandi. Nah, sedikit informasi juga di sini udah ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ketika kalian pasang. Tekanan air minimum 0,2 bar atau maksimum 10 bar. Yang dimaksud minimum 0,2 bar, jadi kalau misalkan tekanan airnya di bawah ini, otomatis dia nggak bakal ngalir ya, karena dia bakal pokoknya nggak bakal ngalir ya. Itulah kenapa beberapa kasus ada orang yang pakai alat ini tapi airnya tuh nggak ngalir, berarti tekanan airnya itu kurang dari 0,2 bar. Nah, terus maksimumnya itu 10 bar. Kalau misalkan lebih dari 10 bar itu bisa jebol ya. Mekanisme di dalamnya ini bisa rusak. Terus saat pemasangan float harus mengarah ke bawah. Jadi nggak boleh miring kayak gini. Nggak boleh miring kayak gini atau miring kayak gini. Jadi harus benar-benar lurus. Terus seluruh keran harus terbuka sebelum penggunaan. Terus apabila pada satu tangki terpasang 2 katup, pastikan terpasang pada level permukaan yang sama. Jadi kalau misalkan kita pakai 2 velcro nih, itu nggak boleh gini, harus sejajar gitu. Kalian bisa pakai 2 kalau misalkan debit airnya itu pengen lebih banyak. Nah, terus bersihkan pipa sebelum menggunakan katup ini. Jadi ketika kalian pasang, karena di sini ada strainernya, pastikan pipa inletnya itu udah bersih, karena kalau misalkan masih kotor nanti dia bakal menumpuk di sini dan akhirnya alatnya ini bakal mampet dan tidak akan bekerja secara maksimal.
Oke, setelah tadi gua jelasin auto valve dan spesifikasinya, bahannya seperti apa, langsung aja kita coba pasang alat ini ke tangki Torrent di rumah. Oke, langsung aja kita pasang ya. Produk dari Penguin Auto Valve, katup otomatis persediaan air. Oke. Jadi seperti biasa, kalau misalkan mau pasang sesuatu yang berhubungan dengan pipa, kita pastikan dulu dia itu rekat. Jadi fungsi seal tip ini supaya dia tidak ada kebocoran di bagian drat ini ya, drat sambungan pipanya. Kita juga udah dapet ukuran buat setengah inch, panjang 2 meter, langsung kita pakai aja. Oke, kita langsung pasang aja. Ini buat ngetes aja ya. Kalau bisa sih yang tebel biar dia tuh enggak bocor. Langsung kita masukin aja, pasang elbownya. Oke, elbownya udah terpasang. Sekarang bagian dari inletnya kita langsung pasang aja. Oke, jadi sekarang kita mau coba alat ini bagaimana cara kerjanya. Jadi sebelumnya gua mau pasang alat ini tuh sebenarnya di Torrent ya, gua mau contohin, tapi karena kalau di Torrent itu kayaknya gelap, terus susah juga buat ngambil gambarnya. Jadi di sini gua udah sediain ini sink buat nyuci piring ya, dan gua udah sediain juga pipa. Ini untuk ke inletnya dan ini untuk ke aliran airnya. Nah, nanti supaya kita bisa lihat alat ini berfungsi dengan bagaimana mestinya. Oke, langsung aja. Ini kan tadi udah gua kasih seal tip ya. Terus ini anggaplah ini tuh adalah pipa outlet dari air aliran air ke Torrent. Jadi langsung kita pasang. Oke, jadi kita ibaratkan ini adalah aliran air pump, dan ini kita anggap aja torrent atau bak lah gitu ya. Untuk informasi aja, jadi alat ini sangat tidak direkomendasikan untuk mesin pompa ya, karena kalau misalkan pakai mesin pompa dia bakal hidup mati. Jadi alat ini tuh emang bener-bener khusus untuk direkomendasikan untuk aliran air yang tanpa mesin, seperti air pump atau air sungai mungkin bisa ya kayak gitu. Oke, langsung aja. Jadi ini inletnya, ini outletnya. Jadi cara kerjanya nanti begitu aliran airnya permukaan air sudah menyentuh bagian bodi dari auto valve Penguin ini, aliran airnya ini akan berhenti. Oke, langsung aja kita coba. Jadi nanti aliran airnya ini sampai ke sini ya. Kalau misalkan sampai sini harusnya dia mati. Oke, langsung aja kita hidupin aliran airnya. Oke, ini udah dikit lagi hampir penuh. Kita tunggu sampai permukaan airnya menyentuh bagian bodi dari auto valve. Nah, ini udah mulai menyentuh. Jadi ketika sudah mulai menyentuh, pelampung yang ada di dalam bodi ini akan terangkat naik dan dia akan otomatis menutup katup dari auto valve Penguin. Oke, kita tunggu.
Nah, dia tuh tertutup ya, aliran airnya langsung. Nah, jadi kalau misalkan ini permukaannya ini tenggelam, dia akan otomatis mati. Nah, seperti itu. Oke, jelas ya. Nah, jadi aliran airnya ini bakal langsung mati ketika bagian ininya ini sudah pelampung di dalamnya ini sudah mulai terangkat seperti ini. Nah, oke, jadi setelah tadi kita pasang, ternyata alat ini berfungsi dengan baik, dan gue suka sih sama bahannya karena ini beneran kokoh banget. Plastiknya tuh bukan plastik yang murahan kayak velcro kemarin, dan normal banget gitu, airnya lancar, terus juga nggak ada masalah, di pemasangannya juga gampang. Dia juga udah disediain seal tape juga, jadi menurut gue ini sangat rekomendasi. Mungkin segitu aja video dari gua kali ini. Kalau misalkan kalian suka sama videonya, kalian boleh klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan sekali lagi, kalau misalkan kalian punya rekomendasi produk yang pengen tim gua review, silahkan taruh link produknya di kolom komentar. Oke, mungkin itu aja dari gua Taki pamit. Jangan lupa salam anti salah beli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.